kasih setiamu Tuhan yang kami rasakan di pagi hari ini. Oh terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikir, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Mari nyanyikan lebih lagi. Oh, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Oh, oh, oh.
kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Kami rasakan kebaikan-Mu, kami rasakan kasih setia-Mu yang selalu baru di setiap pagi, yang selalu baru di setiap pagi dan setiap hari. Tuhan, bagaikan mentari yang terbit setiap pagi, begitupun kasih-Mu Tuhan, setia-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Ku percaya kepada-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Kami terima kebaikan-Mu, kami terima anugerah-Mu, kami terima nafas yang baru yang Kau berikan kepadaku Tuhan. Kami terima segala yang baik di dalam-Mu Tuhan, dari-Mu Bapa, dari-Mu Yesus. Tiada hal lain yang kami syukuri, tiada hal lain yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu Tuhan Yesus. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau mensyukuri kebaikan Tuhan. Kita mau mensyukuri kasih setia-Nya yang selalu baru, bagaikan mentari yang terbit setiap pagi yang tidak pernah terlambat. Begitupun juga anugerah-Nya yang telah tercurah bagi kita semua. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya. Ku sembahkan, ku tinggikan, ku puji Kau Tuhan Yesus. Ku bersyukur atas semua yang Kau beri Yesus. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Yesus. Mari bersama-sama kita nyanyikan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Mari satu kali lagi kita mau nyanyikan dengan hati yang bersungguh-sungguh. Oh, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji
matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama dengan judul bahasa Inggris ini ya. Home Sweet Home. Ya, apa itu Home Sweet Home? Kita pasti pernah mendengar kata home sweet home. Ya, home sweet home. Rumahku, itu bicara tentang suasana rumah sebetulnya, bukan bangunan ya. Nah, saudaraku, pernah nggak saudara pergi ke luar kota atau ke luar negeri gitu ya? Saya kalau pergi ke luar kota atau ke luar negeri misalnya ada rapat-rapat ya, ada pertemuan-pertemuan pendeta, biasanya kami tinggal di hotel ya saudara. Kalau nggak di hotel, di apartemen yang pastinya kamarnya itu lebih bagus dari kamar kontrakan saya. Karena kamar kontrakan saya itu dulu pertama itu tidak punya dipan saudaraku ya, cuman kasur langsung ke lantai. Dan ya rumah lama masih ada kadang itu kalau orang sana bilang tuh lembab gitu ya. Enggak bagus saudaraku. Tapi beda saudaraku. Waktu saya keluar kota tinggal di hotel yang kamarnya lebih bagus, saya pikir wah ini pasti tidurnya lebih nyenyak ini. Ternyata enggak bisa tidur saudara. Tolak-tolik, ngajak ngobrol, enggak bisa tidur. Bahkan kadang cerita sama teman sekamar tuh sampai jam 3, jam 2 karena nggak bisa tidur. Berbeda dengan kalau saya ada di kamar saya sendiri. Kamar saya yang sederhana, yang tidak seperti hotel, yang kasurnya nggak mentul-mentul kayak di hotel, yang bantalnya, gulingnya nggak semahal di hotel, selimutnya nggak semahal di hotel. Tapi kalau saya meletakkan kepala saya sebentar, nggak sampai 5 menit, hilang saudara ya. Kenapa? Ini yang namanya home sweet home. Ya, ini yang namanya home sweet home karena kamar saya itu home sweet home buat saya. Suasana kamar saya itu membuat hati saya tenang, membuat pikiran saya tenang. Makanya tidurnya nyenyak saudaraku. Ya, mungkin saudara tertawa karena saudara juga ngalami pasti ya. Nah, hari ini kita baca 3 Yohanes pasal 1 ayat 2. 3 Yohanes pasal 1 ayat 2. Firman Tuhan bilang begini. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saya ulangi.
Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ya. Surat Yohanes ini berkata bahwa dia berdoa supaya jemaat Tuhan itu baik-baik. Baik-baik saja keadaannya. Baik-baik saja tubuhnya dan sehat-sehat saja. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Bukan hanya tubuhnya yang sehat, bukan hanya tubuhnya yang baik-baik saja, tetapi dia juga berkata sama seperti jiwamu baik-baik saja. Bukan hanya apa yang ada di luar kita, tubuh kita yang baik-baik saja, tapi jiwa kita, roh kita juga harus baik-baik saja. Ya. Harus baik-baik saja. Banyak orang punya uang banyak. Banyak orang punya kasur yang bagus. Bantal yang mahal. Kasurnya King Kong gitu ya. Enggak ya. Pokoknya wah mahal saudaraku. Tapi raiso turu. Gak bisa tidur. Kenapa? Karena kasur itu bagus untuk tubuhnya, untuk raganya, tapi tidak untuk jiwanya. Ya, karena saudaraku, manusia itu ada tubuh, jiwa, roh. Kalau tubuhnya mau baik-baik saja, yang di dalam harus baik-baik saja. Karena bukan dari luar mempengaruhi di dalam, tapi dari dalam itu mempengaruhi di luar. Makanya Alkitab bilang begini, aku berdoa supaya engkau baik-baik saja, tubuhmu baik-baik saja, sehat-sehat, sama seperti jiwamu, hatimu, rohmu, perasaanmu, kehendakmu, pikiranmu, roh yang ada di dalammu, baik-baik saja. Karena kalau yang dari dalam ini baik-baik saja, yang dari dalam itu akan keluar membuat tubuh kita yang di luar ini baik-baik saja. Ya. Amsal 17 ayat 22 bilang begini, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau hatinya, jiwanya, rohnya baik-baik saja, gembira, maka itu akan keluar membuat tubuh kita yang kering tulangnya, yang patah semangatnya menjadi kuat kembali. Ya, karena yang ada di dalam. Saudaraku, lalu bagaimana membuat apa yang ada di dalam diri kita, jiwa kita, roh kita itu baik-baik saja. Francis Blair Pascal, dia berkata begini, dalam hati manusia terdapat ruang kosong yang tidak dapat diisi oleh apapun, bahkan oleh seisi dunia. Bayangin saudara, dia bilang begini, di dalam hati manusia itu ada sebuah ruang kosong. Nah, ruang kosong ini tidak dapat diisi oleh apapun. Walaupun seisi dunia. Walaupun dengan uang, harta, kekayaan, kehormatan, kesuksesan. Dan lain sebagainya. Jalan-jalan ke luar negeri. Setahun 70 kali misalnya. Tapi itu tidak dapat mengisi hati kita yang kosong. Karena ruang yang satu itu. Karena ruang yang kosong yang satu itu hanya dimiliki oleh Tuhan Yesus. Karena ruang yang kosong yang satu itu hanya dapat dipuaskan dan diisi oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk tubuh kita, kita bisa membeli baju bagus, rumah mewah, makanan mewah, makanan enak. Ya saudaraku, pakai baju yang indah-indah seperti baju saya hari ini gitu ya. Wah, kita bisa pakai skincare yang mahal, dibotox saudara ya. Kalau saya bukan dibotox,
diblotok gitu ya saudara, dibrengkes supaya kinclong. Oh bisa. Untuk jiwa kita dapat mengisinya dengan prestasi yang bagus. Juara ini, juara itu, jabatan yang tinggi, nama baik, pengakuan. Wah kamu hebat, kamu keren. Wah kamu melayani suaranya bagus banget. Bisa. Tetapi roh kita, ruang kosong itu adalah roh kita. Roh kita hanya dapat diisi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena home sweet home bagi roh kita itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Bukan yang lain. Bukan kehormatan. Bukan kehebatan dan lain sebagainya. Saudara tahu, Raja Salomo itu kurang apa saudaraku? Dia punya banyak istri dan gundik. Ya bukan hanya satu loh, banyak. Jumlahnya sekitar 1000 istri dan gundiknya. Dia punya harta yang banyak. Dia raja yang kaya raya. Bukan hanya itu, dia terkenal karena dia punya hikmat yang luar biasa. Dia dipuja-puja. Tapi di satu titik Raja Salomo berkata, semua itu sia-sia. Tidak ada artinya, sia-sia. Karena apa? Karena yang bisa memuaskan hatinya hanya Tuhan. Ya. Mengapa saudara? Kejadian pasal 2 ayat 7 berkata begini. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Sebelum Allah menghembuskan nafas hidupnya kepada manusia, manusia itu mati saudara. Cuman tanah liat mati. Tetapi karena nafas Allah, manusia menjadi hidup. Jadi roh yang ada di dalam kita, itu adalah roh Allah, pemberian Allah, nafas Allah, nefesnya Allah. Yang membuat kita hidup. Makanya yang bisa mengisi kekosongan dalam hati kita, dalam roh kita, yang bisa memuaskan roh kita, yang bisa menjadi home sweet home bagi roh kita, jiwa kita, itu hanyalah Tuhan Yesus saja. Hanya Tuhan Yesus saja. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus tahu manusia dalam pergumulannya, manusia dalam kehidupannya di dunia yang penuh dengan dosa, manusia yang kehidupannya di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, penuh jerih lelah, penuh keluhan, penuh masalah, penuh hal-hal yang tidak menyenangkan buat tubuhnya, buat jiwanya, dan bahkan juga buat rohnya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus memanggil kita. Tuhan Yesus memanggil kita. Ya, mengundang kita. Karena Tuhan Yesus tahu, manusia hanya bisa dipuaskan. Kita hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan Yesus saja. Oleh kehadirannya, oleh penyertaannya, bukan oleh dunia dan isinya. Bukan oleh apapun yang ada dalam dunia ini, tapi hanya oleh Tuhan Yesus saja. Makanya dalam Matius pasal 11, Matius 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30, Tuhan Yesus memberikan undangan ini kepada kita semua, kepada manusia. Dikatakan begini, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ada undangan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Marilah kepadaku. Mari datanglah.
Mari hampiri, mari datang kepadaku karena Tuhan Yesus. Ini undangan. Ya. Dan waktu bangsa Israel pada waktu itu mendengar undangan ini, mereka ngerti saudaraku. Karena mereka memang ada di dalam tekanan yang sangat luar biasa. Mereka harus hidup menjalankan Taurat. Taurat itu ada 613 Taurat saudaraku. Dan kalau salah satu saja gagal dikerjakan, semuanya batal saudaraku. Mereka ada dalam tekanan, bukan hanya dalam tekanan kerohanian yang menuntut mereka untuk sempurna, tapi mereka nggak bisa sempurna. Juga tekanan oleh keadaan. Mereka ada di dalam penjajahan pada waktu itu. Ada dalam tekanan yang begitu luar biasa. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Mereka sangat ngerti bahwa itu untuk mereka. Ya, Tuhan Yesus mengundang kita. Mari kepadaku semua yang letih lesu. Datang. Jangan jauh-jauh. Datang. Mari dekat. Datang kepadaku. Karena rohmu tidak bisa dipuaskan hanya dengan apa yang ada dalam dunia ini. Tapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari datang kepadaku. Saudaraku, tidak ada apotek yang menjual pil ketenangan. Yang abadi loh ya. Kalau tenang sebentar mungkin ada. Tapi enggak ada apotek yang menjual pil ketenangan yang abadi. Orang bisa pakai obat tidur, ya obat penenang, pil koplo dan lain sebagainya supaya tenang. Tapi itu tidak abadi. Justru nanti ke belakangnya efeknya lebih jahat lagi saudara. Ketenangan yang sejati, home sweet home, buat jiwa roh kita hanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kepadaku, sebuah undangan yang membutuhkan sebuah keputusan dan tindakan untuk datang memenuhi undangan itu. Kalau Tuhan bilang, marilah datang kepadaku. Datang saudaraku. Ambil keputusan Tuhan. Aku gak mau cari yang semua ada dalam dunia ini. Membuat kepalaku tambah pusing, tambah gak tenang. Tapi aku mau datang kepadamu. Karena engkaulah ketenangan jiwaku. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketenangan bagi jiwa kita hanya dapat ditemukan melalui iman kita, melalui hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Ya, mungkin saudara bilang, Bu, tiap hari kok hubungan. Ya karena itu, karena kita diciptakan oleh Tuhan untuk berada dalam hubungan dengan Tuhan yang penuh dengan kasih. Undangan dari Yesus ini bagi kita semua yang telah lelah. Bagi kita semua yang sedang memikul beban berat. Bagi kita semua yang merindukan ketenangan sejati. Bagi jiwa kita. Datanglah kepadaku kata Yesus. Semua yang lelah dan yang sedang memikul beban berat. Aku akan memberikanmu kelegaan. Lalu undangan yang berikutnya. Pikulah kuk. Apa itu kuk? Kuk adalah sebuah palang kayu yang diikatkan di leher dua hewan saudaraku, supaya mereka tetap ada di jalur, ya, tidak melenceng ke kanan, ke kiri, tapi mereka tetap ada di jalur untuk membajak, tidak belok-belok, ya. Dan palang kayu itu membantu dua hewan untuk berjalan bersama-sama memikul kuk itu untuk lurus jalannya, ya. Tuhan Yesus bilang gini, pikulah kuk yang kupasang, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Banyak orang tidak mau hidup melekat pada Tuhan. Karena mereka tidak mau dibebani dengan aturan, larangan. Wes melok Tuhan itu wake larangan, gak oleh iki, gak oleh itu, gak boleh iki, boleh itu. Ya, tapi Tuhan bilang, pikulah kukku, sebab kuknya Tuhan itu ringan. Gimana mungkin kuk itu ringan? Saat kita memikul kuk yang dari Tuhan, yang dipasang Tuhan, kita menjadi terikat dengan Tuhan. Ya, kita menjadi terikat dengan Tuhan.
Tuhan memikul dan menarik bersama kita. Kita tidak perlu lagi menariknya sendiri. Tuhan memikul beban itu bersama-sama dengan kita. Cook juga berbicara tentang rencana Tuhan atau kehendak Tuhan. Cook yang dipasang pada lembu adalah cook yang dibuat khusus untuk lembu itu. Bukan untuk, lembu ini dipasang ke lembu yang lain, enggak. Khusus dipasang untuk lembu itu agar tidak menyakiti punggung mereka. Saudaraku, cook yang dipasang Tuhan atas hidup saudara, itu adalah rancangan Tuhan yang spesial dalam hidup saudara. Nah, rancangan Tuhan itu memang kadang-kadang membuat kita, wah aku gak bisa ke kiri, gak bisa ke kanan. Tapi kita lurus, tapi percayalah, rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Ya, adalah rancangan yang terbaik. Waktu kita hidup dalam Tuhan, melakukan firman Tuhan, kita mungkin berkata, wah susah melakukan firman Tuhan, hidupku gak bebas lagi. Salah saudaraku. Sebab ketika engkau ada di dalam kebenaran firman Tuhan, hidupmu ada dalam kebenaran firman Tuhan, engkau mendapat damai sejahtera. Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Waktu kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, memikul cooknya Tuhan, ada dalam rancangan Tuhan, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ada kebenaran, ada ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yang ketiga, Tuhan Yesus berkata, belajarlah padaku. Tuhan Yesus tidak hanya mengundang kita untuk memikul cooknya, Ia mengundang kita juga untuk belajar darinya. Jika kita ingin menemukan ketenangan bagi jiwa kita, itu adalah dengan belajar dari Yesus. Ya, belajar dari Yesus. Kalau kita bicara tentang jiwa yang atau ketenangan, itu bukan berarti nggak ada masalah loh Bapak Ibu Saudara ya. Yesus pun mengalami masalah. Dia menghadapi salib. Tapi dia tetap bisa berkata, biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidupku. Dan dia menjalaninya dengan damai sejahtera. Ya saudara, jiwa yang tenang bukanlah hidup tanpa tantangan. Tetapi apapun tantangannya, Tuhan ada bersama dengan kita. Dan Tuhan berkata, belajarlah daripadaku. Belajarlah. Lihat Tuhan, lihat Tuhan, ya, lihat, pandang Dia, pandang rancangannya yang ajaib, pandang kepada Tuhan, bersekutu terus dengan Tuhan, belajar dari Tuhan, bersekutu, belajar firman-Nya, renungkan firman-Nya, berdoa, komunikasi, berdoa dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, karena disitulah letak kekuatan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau ajaib. Kami tahu roh kami hanya menemukan ketenangan di dalam Engkau. Sebab itu kami datang kepadamu, kami menghampiri Engkau Tuhan. Kami mau melekat kepadamu. Kami mau pikul cook-Mu Tuhan. Karena cook-Mu itu baik buat jiwa kami, baik buat roh kami. Cook-Mu itu membantu kami untuk berjalan dalam kebenaran-Mu dan membuat damai sejahtera dalam hidup kami. Ada ketentraman, ketenangan dalam hidup kami. Kami mau terus melekat kepadamu, kami mau terus belajar kepadamu Tuhan. Kami mau terus memandang Engkau Tuhan, sebab hanya dekat dengan Engkau ada ketenangan bagi jiwa dan roh kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar sepanjang hari ini, hati kami terus melekat kepada Tuhan. Bukan hanya sepanjang hari ini, sampai selama-lamanya. Kami mau terus melekat kepada Tuhan. Dan bersandar, berharap, percaya kepada Tuhan. Walaupun kami gak melihat jalannya, tapi kami percaya Tuhan berjalan bersama dengan kami. Seberat apapun beban dalam hidup kami, Tuhan memikulnya bersama dengan kami. Dan kami mau berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan kami percaya ada kemenangan besar yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Mari kita angkat tangan kita, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang terbaik, berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.